Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang telah ada di perenungan ibadah keluarga malam hari ini, lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca di rumah tangga kita masing-masing sebelum kita menyaksikan tayangan video ini, yaitu dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dengan tema sinodal yang disampaikan demikian, berhikmat di tengah keanekaragaman. Saudaraku, kalau kita lihat benang merah antara tema dengan bacaan Alkitab kita dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, yaitu tentang berhikmat di tengah keanekaragaman, maka yang dimaksud dengan itu sesuai dengan tema dengan bacaan Alkitab kita itu tentang pengakuan manusia kepada Allah. Artinya memang benar di dalam manusia menyatakan imannya kepada Allah. Tentu kita pahami bersama tidak hanya manusia menempatkan Kristus memahami Allah, tapi ada banyak versi lain yang tentunya mungkin dipengaruhi dengan paradigma buah pikir manusia itu sendiri, sehingga dia memahami Allah di luar dari konteks Kristus. Artinya dia mengerti tentang Allah tidak melalui Yesus Kristus. Saya pikir ini realitas yang tidak bisa kita bantah, karena memang ada banyak aliran yang kemudian dikembangkan secara nyata lewat komunitas atau kelompok orang yang kemudian diakui sebagai sebuah ajaran yang menuntun manusia, kelompok manusia tersebut untuk mengenal Allah. Nah, saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita mempertahankan pengakuan iman kita tentang Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Supaya kita tidak mencoba untuk mendudukkan Allah yang ada, yang selalu dipahami oleh manusia adalah sama, ya, dalam pengertian bahwa sepanjang Allah yang disebutkan itu tidak dibangun di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berani katakan bahwa tidak akan ada kebenaran di dalamnya, karena hanya Kristus yang kemudian menjaminkan sebuah keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya mari kita lihat ini bahwa memang Allah itu hanya nyata secara total, secara utuh di dalam Yesus, supaya kita tidak selalu berpaling dari Kristus hanya karena ada intervensi atau mungkin hanya karena ada ajaran baru yang kemudian mencoba menceritakan sosok Allah yang dengan versi yang berbeda seperti yang kita kenal dalam Yesus, yang diungkapkan dalam sebuah kalimat yang luar biasa, dengan bahasa yang luar biasa. Apapun itu saudaraku, tidak bisa dibantah bahwa kebenaran Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ini perlu kita tahu saudaraku, supaya kita tidak selalu membanding-bandingkan Allah yang ada di kehidupan manusia dengan Kristus. Karena ingat saudaraku, jauh sebelum kita renungkan firman malam hari ini, Yesus sendiri sudah berkata, atau Allah sendiri berkata, kalau dia adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau dibanding-bandingkan, Allah yang tidak mau dinomorduakan. Dan dia akan membalaskan kesalahan kepada orang-orang yang selalu mencoba untuk menduakan dia. Mari hati-hati kita pahami ini supaya betul-betul
Kita tidak mencoba menginterpretasikan Allah menurut analisa kita, menurut buah pikiran kita, supaya kita tidak terjebak dengan pengertian-pengertian yang menyesatkan. Amsal 1 ayat 7a dia katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika Bapak, Ibu dan saya punya pengetahuan, kita harus takut akan Tuhan. Jangan kita pakai pengetahuan kita itu untuk kita analisa, oh ternyata ada Allah lain. Coba kita lihat dengan cara yang berbeda. Jangan, Yesus tidak mau. Yesus tidak mau untuk itu. Jadi kalau kita sudah tahu ini bukan Yesus yang disampaikan, jangan kita coba kita dengar dulu. Siapa tahu ini lebih bagus daripada Yesus. Jangan. Tuhan tidak mau. Betul-betul total hanya dia dan dia. Coba kita lihat ayat 5 dan ayat 6 bacaan kita di malam hari ini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, Allah huruf kecil, baik di sorga maupun di bumi. Ya. Dan memang benar ada banyak Allah, Allah huruf kecil, dan banyak Tuhan, Tuhan huruf kecil yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Allahnya huruf besar, yaitu Bapa, yang daripadanya N-nya huruf besar berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Ya, karena dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Ingat, hanya Kristus kita hidup. Dialah kehidupan kita. Dia yang memberikan kehidupan kepada kita. Hati-hati. Jangan kita cari Allah yang lain. Pengalaman Israel, dia menyembah Allah, dia buat patung. Khotbah kemarin pagi, ya. Nebukadnezar membuat patung yang luar biasa megah, mahal. Dia paksa Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembahnya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego bilang tidak. Walaupun patungmu mahal, besar, megah, emas lagi, dibuat dari emas, tapi kami tetap menyembah Allah kami. Ini pembuktian karena iman Sadrak, Mesak, Abednego yang hanya bisa menyelamatkan mereka itu adalah Allah yang hidup. Dan terbukti saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar oleh api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi orang yang tidak dilempar ke dalam api tersebut, belum menyentuh api, mereka yang terbakar. Karena tidak ada Allah yang bisa menolong mereka. Tolong dicatat itu supaya kita betul-betul tidak memperbandingkan Yesus. Kita tidak membanding-bandingkan Yesus dengan Allah yang lain. Karena jalan satu-satunya menuju surga itu hanya lewat Yesus. Amin. Tidak ada lewat yang lain, saudaraku. Karena itu dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat 4 di sana juga Yesus berkata begini. Ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Banyak sekarang orang hebat mengatakan dia utusan Tuhan. Dia jalan menuju sorga. Tapi mari. Berapa kekuatan orang yang mencoba memakai nama Tuhan, dia hanya merupakan cerita pendek yang tidak panjang. Dalam waktu yang Tuhan tentukan mereka lenyap dan hari ini tidak ada cerita itu. Berapa sosok yang kemudian bukan cuma di luar negeri, di Indonesia ada banyak aliran yang mengatakan kami utusan Allah. Bahkan aku wujud dari Allah. Aku wujud dari Adam, aku wujud dari Musa dan seterusnya. Itu hanya menjadi cerita kosong yang tidak diingat dan tidak membekas. Tapi coba lihat Yesus. Dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini. Tidak ada yang bantah kalau dia hidup. Hanya dia yang hidup, saudaraku. Hanya dia yang hidup. Catatan sejarah manusia mengisahkan hanya dia yang dirayakan kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, tidak ada yang lain. Amin. Yang lain mati-mati, nggak dibilang bangkit, apalagi terangkat ke sorga. Beda dengan Yesus.
Itu Allah kita, saudaraku. Ya. Jadi berhikmatlah di tengah keberagaman yang berkembang. Mau 1000 banyak macam aliran yang berkembang, paham yang berkembang, aliran ajaran kepercayaan yang berkembang. Jangan melihat ke sana, jangan lirik ke sana, jangan dengar ke sana, jangan coba-coba mengetahui di sana. Tetap satu, Yesus, Yesus, Yesus. Karena Yesus dari dulu, hari ini dan seterusnya tidak pernah berubah. Dia tetap Allah. Ya, ada lagu sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sorry, suaranya agak serak. Yesus tidak berubah selama-lamanya. Jangan gantikan dia dengan Allah yang lain. Jangan bandingkan dia dengan Allah yang lain. Karena dia tidak suka. Kenapa? Karena dia sudah meyakinkan di kita. Kalau dia jalan menuju sorga. Itu yang harus kita tahu. Selamat bangun iman kita terus, saudaraku. Di tengah keberagaman ajaran yang ada, tetap fokus Yesus Allah kita. Amin.